Halo sahabat Lavender. Nah, kali ini saya nggak cuma berdua nih sama Abi, tapi udah ada nambah nih satu personil nih. Dengan siapa ini? Dengan Desi. Dengan Mbak Desi ya. Iya. Dari Halal HTST itu apa tuh? Halal Travel School of Tourpreneur. Tourpreneur ya. Itu berarti soal belajar apa? Belajar mengenai jadi? Untuk menjadi tour leader, entrepreneur terkait dengan bidang pariwisata. Nah kalau Mbak Desi ini sendiri ketika memulai HTST itu sebelumnya apakah ada belajar dulu atau dari mana? Saya tidak ada pengalaman sama sekali di dunia pariwisata. Jadi awalnya ini waktu saya SMP saya punya impian ingin jalan-jalan keliling dunia. Nah, saya ingin masuk SMIP setelah lulus SMP, tapi tidak diizinkan orang tua. Dia inginnya saya lulus masuk SMA umum seperti biasa. Iya. Akhirnya pupus nih, sudah saya SMA negeri seperti biasa. Kemudian pada saat saya mau kuliah, saya kuliah di bidang IT. Jadi memang IT, tidak ada ya. pariwisata sama Kemarin sekali. kalau Abi dari industri. ini IT. Iya, Oke, betul. oke. Nah, dari itu kemudian saya lulus kuliah, saya bekerja di dunia pendidikan di kampus saya juga, itu di bagian marketing. Jadi selama puluhan tahun saya di bidang marketing, tapi di bidang industri yang berbeda-beda. Ada pendidikan, event organizer, bidang IT. Nah, di antara selama saya pengalaman bekerja, tentunya saya pernah jalan-jalan juga ke luar negeri. Terus saya melihat ikut rombongan kok jadi tour leader itu enak ya, membimbing tamu, bisa jalan-jalan gratis. Nah, dari situ saya berpikir bagaimana ya cara menjadi tour leader, apakah ada sekolahnya, apakah harus ada keahlian khusus. Nah, baru di 2023 kemarin itu baru tahun kemarin? Betul, jadi baru kemarin saya lihat iklan sekolah untuk menjadi tour leader di FBS atau di Instagram Ads. Dan itu sekolahnya Abi? Betul. Oke. Dan dari situ saya coba menghubungi kira-kira persyaratan apa saja untuk ikut di sekolah tersebut, dan akhirnya saya join di situ. Berarti karena terpapar iklan dari sosial media, terus akhirnya ketemu Abi nih ya? Iya. Bukan karena tour leadernya Abi ya? Nggak kenal, justru malah nggak kenal. Justru malah nggak kenal ya? Sama sekali. Kan dari iklan itu di mana-mana kan. Ini angkatan keberapa nih, Bi? Kalau di FAT itu berarti sudah keempat berarti. Batch kedua. Jadi kita ada 2 Dikdasmen Muhammadiyah, 2 Ceria Travel. Nah, Ceria itu angkatan kedua. Jadi di total berarti dari berarti jadi banyak keempat. Ya? Berarti sudah banyak dan sudah tersalurkan juga. Tapi kalau tersalurkannya itu apakah dari Abi atau kalau Mbak Desi gimana? Nyari sendiri kah atau kayak misalnya kan kalau teman-teman misalnya ada biasanya suka ada iklan kayak Job Street atau apa gitu. Nah, kalau kayak gitu tuh gimana sih? Jadi pada saat saya lulus dari sekolah BNSP tersebut, saya mencari sendiri. Jadi saya nggak punya sama sekali kenalan orang dalam di bidang tour and travel. Abi. Betul. Ordal. Betul, tapi saya kan ingin usaha sendiri. Jadi saya coba nih apply lamar-lamar ke tour and travel di seluruh Jakarta dulu khususnya. Entah itu melalui saya DM Instagram, langsung tembak admin-adminnya, atau melalui LinkedIn. Kasih ininya sertifikat. Iya, saya kasih sertifikasi saya kasih CV saya. Nah, itu saya tembak-tembakin masing-masing, betul. Nah, dari situ kebetulan akhirnya nyangkut nih salah satu tour and travel yang ada di Lampung justru. Di Lampung? Di Lampung, betul, dan itu langsung ke ownernya. Jadi ke Dadi, SAI itu kita di mana, Zamzamnya di mana kita nggak pernah tahu. Kak Desi itu SAI-nya di Jakarta, Zamnya di Lampung. Kebayang nggak? Bawahnya dari Lampung malah. Iya, betul. Jadi memang tour and travel tersebut kantor pusatnya di Lampung, tapi dia memang punya cabang di Bekasi. Namun ownernya ini memang standby-nya di Lampung. Dan pada saat pertama kali saya membawa tamu dari tour travel tersebut itu sekitar 38 pax. Itu bawa kemana? Ke Turki saat itu. Langsung ke Turki. Saya udah pernah ke Turki loh. Sudah pernah waktu liburan dengan suami sebelumnya. Cuma memang pada saat saya lulus dari sekolah tersebut, saya berpikir mungkin saya menjadi tour leader untuk yang negara-negara dekat dulu nih, seperti Singapura, Malaysia untuk belajar. Cuman kadarullah saya juga nggak tahu, tiba-tiba ada panggilan untuk yang ke Turki. Jadi
cukup menegangkan juga dan bikin deg-degan juga sih saat itu. Kalau Abi pertama tour leader kemana? Ya, kalau saya pertama kali apa namanya yang rombongan ya, rombongan itu ke Hong Kong tadi saya bilang itu pertama kali itu ke Hong Kong. Tapi kalau bawa rombongan pertama kali Pasca sudah sertifikasi? malah belum, Oh, justru malah Turki Istanbul dulu sama umroh oh yang itu ya. gitu. Baru Oke. setelah sertifikasi barulah muter-muter lah ke beberapa. Nah, Ya itulah. ini dia nih, menarik nih teman-teman ya, buat apa namanya, kita lihat apa namanya perjalanan-perjalanan kemana lagi ya. Mungkin Nah. sebelum itu Kita lihat ya, nanti kita ada datang lagi nih yang punya cerita menarik juga nih. Oke, sebentar ya, kita panggil. Nah, tadi kan masih banyak ya sebenarnya cerita yang belum dilanjutkan nih ya. Nah, kita kedatangan satu lagi nih tamu kita ya, salah satu alumni juga dari FAT ya, dengan Mbak Intan Sofia. Mbak Intan Sofia, ya alumni tour leader, pelatihan tour leader BNSP angkatan berapa tuh Mbak? 4 ya? 4 kayaknya. 4. Oke. Kalau Mbak Sofia berarti juga apa di 2002? 2022 sih sertifikasinya, tapi jadi tour leader dari 2017. Tour leadernya udah lama ya. Iya. Kalau tadi Mbak Desi kan malah 2023 ini ya, baru ini. Nah, menarik nih. Tadi kita lanjutin ya soal bawa ke Turki. Walaupun dulu udah pernah ke Turki tapi honeymoon ya. ya Liburan. Berdua aja tuh. suami Iya, berdua. berdua. Itu sendiri ngerancang sendiri atau ikutan apa travel gitu kan biasanya suka ada ya Abi ya. Jadi ada 2 sih, sempat rancang sendiri, sempat ikut tour and travel. Dua kali berarti ya? Iya, Oh, 2 dua kali. kali. Oke. Udah 2 kali terus sekarang waktu itu pertama langsung suruh bawa dari Lampung tadi itu ke Ke Turki. Turki. Berapa hari tuh? Standarnya 10 hari 8 malam. 10 hari 8 malam. Iya. Itu ke kota mana aja tuh, Mbak? Macam-macam ya. Jadi pasti Istanbul. Ya, turunnya pasti Istanbul Pasti gitu ya. Istanbul, terus pasti ujungnya nanti ke Kapadokia. Oh, It's my dream. It's my bukan kelapa dream. dua ya, bukan kelapa dua, it's my dream kelapa dua. Jadi memang kalau ke Turki itu memang kunjungan ke kota-kotanya tuh cukup banyak. Jadi memang kita mayoritas menggunakan transportasi darat. Berarti Sekitar kalau 7 kota tadi ya? bawa bis, maksudnya ya rombongannya bis itu ya. Ya, naik bis, 1 bis kita. Ada kalau itu apakah dia ada yang bermalam di bisnya kah atau gimana kalau Oh, ini? tidak ada. ada. Jadi kita memang Oh, enggak. selalu kalau misalnya jarak jauh pasti kita akan standby di salah satu hotel di kota tersebut. Oh, berarti itu kalau Turki dari yang ke Asianya sampai ke Eropanya itu dalam 10 hari 8 malam itu semuanya. Dari Dapat Eropa ke Asia ke Eropa lagi. Oh, dari Eropa ya. Bermuter. Kan Istanbulnya Oh. ya Eropa, yang Oh. Asianya yang Kapadokia. Nah, pas pertama kali bawa langsung ke situ tuh gimana tuh? Emang semua Ada yang aneh-aneh nggak? Maksudnya apalagi kan 38 mayoritas dari Jadi dari berusaha- Sumatera dong kayaknya. Oh enggak. Bukan, justru dari Jakarta. Mereka macam-macam. Jadi dari berbagai macam kota, ada Makassar, Oh. ada Palembang, ada Pekanbaru, ada Jakarta juga. Nah, tetap titik kumpul itu ada di Soekarno-Hatta Oh, oke. di situ. Nah, memang awalnya pada saat saya terima menjadi TL ke Turki itu pertama kalinya saya deg-degan. Saya hubungin nih coach saya nih, coach saya deg-degan banget nih, saya mesti Kira ngajak ngapain? coach ya. Pasti juga udah pernah kan? Saya deg-degan dalam arti Bareng ya. iya, dalam arti aduh saya masih ingat nggak nih secara ilmu teorinya. Langsung ingat pelatihan ya. Iya, 19 langsung kompetensi. buka lagi. 19 kompetensi harus ngapa-ngapain aja. Karena saya deg-degan saya gimana, sedangkan saya ini tipikal orang yang saya bilang sama coach Hari, saya ini introvert gitu kan. Saya tipikal orang introvert. Bagaimana Menarik. cara agar tamu-tamu yang saya bawa nanti itu nyaman, kemudian tidak boring dan saya bisa membuat mereka nyaman sih, intinya seperti itu. Nah, kemudian si coach tersebut bilang tenang aja, nanti kalau dipikirkan malah akan makin stres, jadi dijalankan saja gitu. Ya udah, pada akhirnya semakin mendekati hari, saya juga udah semakin menanamkan pikiran cuek aja. Bismillah lancar. Bismillah, dan alhamdulillah pada saat sampai di Bandara Soekarno-Hatta pun juga tidak ada kendala yang terlalu gimana terkait administrasi dan lain-lain. Pesertanya juga baik-baik. Memang kendala pasti ada selama perjalanan di Turki. Contohnya
hotel, lebih banyak di hotel. Jadi Kenapa tuh? Jadi pernah ada kita sampai di hotel di kota pertama tuh kota Bursa. Oke, Kota ya. Bursa itu kita sampai sekitar jam 8 malam. Itu kan biasa ya, makan dulu, dinner, terus kita kasih kunci. Nah, pada saat kita sudah kasih kunci, memang ternyata kuncinya semua pesawat tidak bisa dibuka. Kayak gitu. Jadi ada error, trial and error dari resepsionis hotel. Kunci kartu apa kunci? Kunci Kartu. kamar, Kartu punya biasa. Iya, kalau kartu berarti nggak di ini kali. nggak diaktifkan. Iya, nggak Itu diaktifasi sama untuk dia. berapa room gitu kan. Jadi mereka yang sedangkan hotelnya itu untuk liftnya itu kalau saat itu Cuma satu lagi. Iya, cuma satu dan kecil. Maksimal 4 orang Iya, jangan. maksimal 4 Kalau sama orang. koper sih segitu. Betul, jadi Iya, biasanya sih kalau penginapan itu itu ya. Iya, kalau di Bursa seperti itu. Dan jadi tamu-tamu kita memang lebih naik tangga. Wah, berapa lantai? 4 lantai sih maksimal itu hotelnya. Lumayan. Olahraga ya Jadi teman-teman ya. komplain pertama di saya sebagai TL saat itu adalah ini Mbak kuncinya nggak bisa dibuka, itu semua turun lagi untuk kasih kunci Ya baru. ke saya untuk minta aktifkan lagi ke resepsionis. Itu komplain Ada pertama lah, mungkin kurang lebih ya. seperti itu. Ada aja ya. Iya pasti, dan Tak terduga karena kan gitu. perjalanan kan dari Istanbul ke Bursa kan memang kurang lebih 4 jam ya, Sekitar lah 3 4 jaman. jam. Dan mereka dari Jakarta itu pun transit dulu ke Dubai. Oh, Dubai. Oh, ini pakai Emirates. Oh, nggak Pakai langsung Etihad. Turkish ya. Terus dari Dubai langsung ke Istanbul. Dari Istanbul langsung naik bis ke Bursa. Itu kan pasti akan Oh, iya, memakan cukup tenaga. Sedangkan tamu-tamu yang kita bawa ini adalah tamu-tamu yang Kategori sudah sepuh. agak sepuh. Jadi kurang Senior. lebih Persiapan pensiun Senior. mungkin ya. 50 tahun ke Oh. atas. Jadi mereka cukup capek. Apalagi tambah kamar yang tidak bisa dibuka. Wah, Kurang udah lebih harusnya mau seperti itu sih. istirahat. Ya. Terus mau ini nggak bisa buka. Betul. Qadarullah ya. Ya. Ngakalinnya gimana tuh? Jadi Menghadapi ambil itu. terus diaktifkan. Ya, jadi kita ambil kunci di setiap Langsung buka peserta. modul dulu kan? Jadi memang udah otomatis harus tahu apa yang harus dilakukan. Jadi memang sebagai seorang TL itu pada saat kita sudah sampai di hotel, kita tidur paling belakangan. Jadi memastikan bahwa tamu-tamu kita itu sudah masuk ke kamar dengan masuk semua dengan terus ada komplain-komplain apa itu disampaikan kita sebelum mereka tidur. Baru setelah mereka tidak ada komplain, paling tidak 1 jam setelah kita kasih kunci, kita sudah bisa masuk kamar. Oh, oke. Terakhir masuk Iya. kamarnya. Nah, kalau Mbak Intan nih, Oh, pengalaman giliran pertama juga ya. bawanya kemana nih bawanya? Abis lulus dari itu. Enggak, ini sedikit nyambung aja ya karena lagi Eh. bahas Turki ya. Kebetulan kemarin Desember juga saya ke Turki. Cuma bedanya Desember juga ya berarti ya. Saya di November. Oh, November. Ini kan pakai pesawatnya Emirates. Kalau saya pakai Etihad. Nah, masih mending nih Mbak Desi ini sudah pernah ya ke Iya. Turki. Kalau saya itu pertama kali ke Turki dan pertama kali pakai Etihad karena sebelum-sebelumnya pakai pesawat lain saya. Biasanya kalau nggak yang Luar langsung negeri. direct ya, Turkish Iya, langsung Ya, itu ya. atau enggak Turkis. Cuma memang Turkis ini hampir 12 jam perjalanan Jakarta Istanbul. Oh, kalau directnya? Directnya itu 12 Oh, jam. gitu. Jadinya jarang digunakan, jarang diminati. Travel itu lebih banyak yang transit ya. Oh, jadi mendingan ke Doha, kalau Iya, nggak ke Doha, Oman, Dubai, Muscat Oman, ya. Atau enggak Dubai Emirates atau enggak Abu Dhabi atau Etihad. Supaya apa? Supaya turun dulu lah gitu. Kalau bis itu ya berhenti dulu gitu kan. Biar nggak pegel Biar nggak gitu pegel ya. ya. Kebayang 12 Iya, jam 12 jam dong, di ya nggak pesawat sih, ya. gitu. Dan memang makanya travel juga menjualnya pasti yang transit. Tapi kalau misalnya pesertanya atau komunitas ya atau perusahaannya pengen pakai Turkish ya silahkan. Tapi tetap kita sampaikan Pak, yakin nih 12 jam di pesawat atau 11 jam lebih ya 11 koma. Karena kan sebelum take off juga ada persiapan dulu. Ya sejam-sejam lah ya sama kan. Itu kayak Iya. gitu cuma nyambung Turki. Nah bedanya Mbak Desi ini kan ke kiri ya. Kalau di peta Turki itu ke Iya, kiri iya. muternya ya. Istanbul, Bursa, Kusadasi, Pamukkale, Kapadokia, balik Baru lagi ke Istanbul. Nah, kalau ini saya kemarin itu pakai yang terbalik. Pamukkale Dari dulu. Istanbul dulu ke Kapadokia. Kapadokia. Tapi transit di Ankara dulu. Istanbul, Ankara, Oh, mampir Kapadokia. Ankara ya. Ya, karena kalau Istanbul langsung Kapadokia Siapa ya? itu 10 jam, hampir 12 jam naik bis. Makanya kalau misalnya ada yang mau private ke travel itu biasanya ditawarkan flight domestik. Oh, Ya, kalau iya. menggunakan pesawat domestik Ke itu Kapadocia 2 2 jam jam atau aja, 2 jam aja. Jadi kalau saya kali ini kan terbalik ya, Istanbul ke Bursa. Kalau saya perlu. Istanbul ke Ankara 5 jam. Jadi perjalanan naik pesawat nih 8,5 jam, ditambah 4,5 jam, ditambah perjalanan bis 5 jam.
Berarti Nyampe udah lah seharian itu ya. Seharian Jadi saya- belum istirahat Jadi itu. pas nyampe tuh kita mandi kemarin berarti kan? Oh mandi iya, kemarin. benar. Karena Karena udah 24 penerbangannya jam. tengah malam kan? Iya, Emirates tengah tengah malam. Penerbangannya jam 00.50. Ya kan tengah malam ya di Soekarno Hatta. Jadi mandinya tuh dari kemarin gitu. Iya, Jadi iya. pas perjalanan itu ya masa mau mandi di bandara gitu udah nunggu ke hotel aja. Cuma memang bagusnya ya kalau di Turki itu bisnya itu ada rekaman perjalanan. Jadi artinya dia tidak boleh 3 jam atau 5 jam nggak berhenti. Jadi selalu setiap 1,5 jam harus berhenti bisnya. Oh, karena memang regulasi Memang di sana. regulasinya karena Untuk setiap pengecekan 1 atau buat bulan biar ada stretching dulu gitu. dua-duanya. Kalau pengecekan sih sebetulnya, jadi setiap 1 bulan sekali bis-bis di sana itu dicek oleh ya mungkin Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan gitu kan. Nanti di print gitu, dia berhenti nggak nih per 1,5 jam. Nah kalau misalnya dia ketahuan nggak berhenti, dia misalnya ada 1 kali atau beberapa kali itu melanggar terus aja di jalan, nah itu kena sanksi di sana. Oke. Jadi ya walaupun jauh ya naik bus terus juga ya enak kan, kita bisa karena rest 1,5 area, jam. ngopi-ngopi, Pemandangannya minum-minum, juga bagus kan. jajan-jajan, pemandangan bagus gitu. Nah, kalau sih maksudnya karena ngobrolin Turki ya kan, Iya. kan beda bulan ya. Kalau saya udah musim salju nih 1 derajat, Iya, 2 Desember derajat. udah. Saya peralihan ya. Nah ini baru peralihan. Jadi kalau saya masih Kebe- gugur-gugur kebagian ya, salju-salju lagi ganti warna ya. daun ya, daunnya lagi ganti warna. Nah, gitu. kalau pengalaman pertama pasca sertifikasi kemana tuh? Kalau pasca sertifikasi nggak langsung juga ya, karena itu kan 2022 ya. Nah baru berangkat tuh 2023. 2023. Ya, Singapura, Malaysia, Thailand, terus umroh, terus Turki. Singapura, Thailand, Malaysia. Singapura, Malaysia, Thailand. Nah, itu apa namanya, lewat jalur darat juga atau gimana? Jadi biasanya kita landingnya Singapura, terus baru ke Malaysia, baru ke Thailand, balik lagi ke Malaysia. Udah. Jadi innya Singapura, keluarnya Kuala Lumpur. Oh. Singapura, Jakarta, Singapura, Kuala Lumpur, Jakarta. Atau kalau lagi nggak kebagian, berarti Kuala Lumpur, Jakarta, Kuala Lumpur, Jakarta. Berarti dari Kuala Lumpurnya ke Singapura dulu, ke bawah. Jadi dari Kuala Lumpur itu langsung hari pertama itu selesaikan rutenya Kuala Lumpur ke Johor, mendekati ke Oh Singapura. iya, Nggak langsung buat ya. imigrasinya kan di situ ya. Karena misalnya karena dapat grupnya pesawatnya landing Kuala Lumpur, maka berarti Iya. dari Kuala Lumpur itu kita ke Melaka ya, Putrajaya, kemudian Melaka. Nah selesaikan itu sehari sampai nanti di Johor. Nah kalau udah di Johor kan udah deket ya, tinggal 2 Iya. jam lagi baru nanti masuk imigrasi Singapura, selesaikan Singapura sampai sore atau malam, nanti cuma baliknya langsung ke Kuala Lumpur. Jadi nggak di Singapura Agak ya. capek, nggak di Singapura nginepnya, karena memang Kayaknya Singapura jarang ya kalau rombongan itu di Singapura. Kayak kebanyakan seringan sekarang ke Johor ya. ke Kuala Lumpur. Iya, atau maksudnya nginepnya nginepnya di biasanya. Johor ya. Karena harga memang Mahal lebih biasanya. mahal, Oh, kalau nginep di Singapura. Kecuali grup tersebut misalnya private atau misalnya request perusahaan. Oh iya, gitu. dia baru. Ya pengen nginepnya di Singapura gitu, karena di Singapura itu ya minimal mungkin yang paling murah ada 1 juta atau 1,5 juta lah per malam. Itu tuh udah yang paling murah. Ketika kita menjualnya terlalu mahal, ya siapa yang mau beli. Tapi Iya. kalau ada request ya pasti akan disediakan. Kalau ke Thailandnya di kemana aja tuh? Nah Thailand Selatan. Thailand Selatan tuh Selatan tuh- Hat Yai. Krabi enggak ya? Nggak sampai. Oh, nggak Di nyampe. Hat Yai aja. Oh, Hatiai Hat balik Yai. aja udah. Gitu. Balik aja, nanti baliknya lagi karena penerbangannya Kuala Lumpur ya balik laginya ke Kuala Kuala Lumpur Lumpur. lagi. Sebenarnya bisa sih kalau ke Penang ya, cuma 2 jam dari Penang ke Jakarta. Tapi ini mau berobat. Nggak sih, maksudnya biar nggak terlalu jauh gitu ya. Itu sih, jadi serunya mungkin paket Singapura, Malaysia, Thailand ini karena memang rata-rata dijual dengan harga yang ramah kantong. Jadi ada Banyak perjalanannya. ya. Rutin. Gitu ya, kayak kacang goreng lah gitu kalau. Frequently ini ya. Nah, kalau buat Abi nih, saya penasaran adalah yang paling menegangkan tuh kemana nih, Bi? Kan kalau yang ini kan pengalaman perdana mereka habis sertifikasi. Ya. Kalau Abi nih gimana nih? Menegangkan. Ke yang paling seru lah atau yang paling unik ya mungkin yang kita nggak tahu tuh. Ya, jadi ada beberapa destinasi itu Sabah Lavender yang kita bisa jadi ditolak masuk. Ditolak masuk karena Masuk. Karena memang peraturannya seperti itu. Contoh, kita tidak ada diplomasi ya antara Indonesia dengan Israel, oh iya, Palestina ya. Kita tidak ada diplomasinya, sehingga ketika kita mau masuk pasti lewat negara lain dulu, entah Jordan atau lewat Mesir. Iya.
Oh. Pilihannya begitu. Nah, kebetulan kalau dulu saya lewat Mesir. Nah, ketika di Mesir itu kan kita sudah di Mesir nih ceritanya, tapi tidak ada kepastian kita bisa masuk ke Israel, Yerusalem. Jadi walaupun udah misalnya sudah di mendekati Mesir, itu juga nggak nggak ada kepastian. karena memang selalu begitu Selalu atau begitu. apa memang ya udah disusahin aja gitu. Jadi memang sebenarnya kalau kan ada perjanjian ya, ketika di Yerusalem atau Israel ini tidak ada kepastian bisa masuk. Itu sudah tahu semua, sudah tanda tangan semua. Hanya tinggal masalahnya adalah biasanya H-3 tuh. Udah di Mesir, udah jalan-jalan, udah senang-senang, H-3 dapat pemberitahuan si Fulan tidak bisa masuk, si A tidak bisa masuk. Dia yang menandainya dari manifest penumpang kita. Ya, jadi Peserta visanya kita. nggak keluar. Visanya nggak keluar. kertas gitu grup. Oh. Ya, jadi kan hanya satu orang yang tidak bisa masuk, sementara kita bisa contoh 20 orang rombongan. Iya, itu kalau misalnya Kan- iya kayak misalnya Iya. saya yang nggak bisa nih, padahal saya ikut rombongannya Abi. Betul. Yang repotnya biasanya gini, si istri nggak bisa masuk, Suaminya bisa. suaminya bisa. Bisa. Kan akhirnya terpisah kan. Ketimbang terpisah, suami bilang, gue ngalah deh. Nah, temanin istri muter lewat laut ke Jordan. Jadi nggak masuk ke Yerusalemnya. Jadi dia Dia harus akhirnya muter ke Jordan suami istri tadi. Padahal Negara cuma Jordan. si istri yang tidak bisa masuk akhirnya dia nggak ke Aqsa tapi ke Jordan. ke Jordan. Jadi kompensasi di Jordan itulah mungkin 2-3 hari di sana karena tidak bisa masuk ke Yerusalem. Ke Aqsa-nya. Bisa juga adalah si tour leadernya bisa masuk. Ada kejadian. Tour Nggak leader. leadernya. masuk. Yang ditolak Kalau tour leadernya nggak masuk nih aneh nih, menarik nih. Ya. Terus siapa yang bawa di dalamnya nih? Nah, disitulah kita ada 9 kompetensi ya. Ketika kita pertama kali ke airport, itu kita udah grup. Contoh ada 5 keluarga, ya udah kita buat kepala keluarga ini grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, grup 5. Ketika kita tour leader tidak bisa masuk, tinggal milih 5 orang ini siapa jadi pengganti saya sebagai tour leader. Gitu. Tugas. Itulah gunanya kita BNSP itu, sehingga Tahu ketika ya. betul ada masalah, cara handlingnya begini. Makanya banyak teman-teman yang udah pengalaman 20 tahun gitu, pertanyaannya udah SOP belum, udah standar belum. Ah iya. Nah inilah karena nggak ada pentingnya standarisasi. Betul. Dan sekarang negara menggalakkan untuk standarisasi semua bidang ya. Betul. Bahkan kemarin tahun 2023 ya, bulan Mei itu Pak Jokowi tanda tangan seluruh pariwisata harus sertifikat BNSP. Perpres. Perpres Peraturan gitu kan. presiden. Berarti itu akan domestik akan mulai digalakkan tuh. Betul. teman-teman. Ke depannya. insya Allah. Kenapa? Karena banyak tadi tour leader yang ninggalin rombongan. Ada Tuh, juga yang ngelantar. ada. Ada di berita-berita. Turis guide-nya lari, macam-macam, ada yang nipu. Makanya benar-benar harus standar. Kan kalau kita bicara standar itu kan ini sebagai CEO-nya Tour Leader School Intan. Kita itu ada namanya standar namanya PSK, pengetahuan, sikap, keterampilan. Kalau hari ini anak-anak ya, pasti sudah ngerti namanya AI, ya artificial intelligence. Kan itu sudah pengetahuan. Tapi bagaimana memilah ini baik, ini buruk, ini bagus, ini tidak, itu kan perlu skill sendiri untuk pengetahuan. Ya, ya. Yang kedua, sudah ada pengetahuan bagaimana kita bersikap. Iya. Kalau seorang yang sertifikat BNSP nggak mungkin ninggalin rombongan. Ya, dia Apapun pasti kejadiannya. wajib ya. Iya. Betul. Nah, terakhir bicara keterampilan, komunikasinya, 9 kompetensinya, lalu bagaimana cara handlingnya, gimana cara servisnya. Jadi nggak sederhana itu masuk langsung, nggak begitu. Ada proses panjangnya. Cuma kita singkat, saya ada mentoring lifetime. Jadi nanti Mas Dadi dan teman-teman yang dari Cordoba itu berhak tuh. Pak Bibadi, saya boleh nggak nih mau curhat? Ya boleh. Terkait Konseling lah, dengan mentoring, konseling dengan pendampingan. misalkan Kalau begini. misalnya ada kasus gitu ya, atau pas Boleh. lagi ini Misalkan ada gini, hal nanti aneh. Cordoba lagi bawa edutur nih Ya. ke Turki misalkan, ada masalah, bisa tuh. Nah, kejadian dulu ketika saya bawa rombongan dari Mesir ke Yerusalem, itu juga sama. Ketika mau masuk imigrasi Israel itu kan ngeri kan. Senjata AK-47 itu sudah begini gitu kan. Kan kita keder juga, walaupun dia agak bilang gugup, deg-degan. aman gitu kan. Apalagi Tapi kalau lihat sudah begitu ya, sudah tentara begini ya. nih, pasti tetap kita akan deg-degan gitu kan. Iya, deg-degan. Saya langsung WA mentor saya, Pak, ini gimana cara ketemu menghandlingnya? Walaupun saya sudah profesional, tetap Tetap deg-degan di hari deg-degan. harinya. Karena kenapa? Imigrasi itu kan harusnya ramah kan. Tapi Iya. kalau ada senjata di
di depan. agak-agak ya deg-degan gitu kan. Apalagi nanti ketika kita di Yerusalem, setiap checkpoint namanya, tiap mau masuk ke suatu kota itu kita diberhentikan dulu, cek dulu. cek dulu. Oh di kayak di profiling lagi Dia di dilihatin profiling sama si ya lagi bawa senjata. Mungkin kalau yang Tugas, nyetop ya. itu mungkin orang sipil biasa, senyum gitu, aman. Tapi kalau petugas bersenjata, pakaian Mau lengkap, senyum gimana pakai- ya? Ini kalau senjata kayak gini begitu. nih masih ada nggak yang jalan nih ke ini kayak Oh nggak selesai. banyak, Oh, tetap masih Tetap jalan ya? masih jalan. Memang kadang ada yang bilang kalau masuk Aqsa itu kan tergantung amat ya. Jadi Ah, biasanya nih sebulan sebelum, karena kan apply visanya aja 45 hari. 45 hari. H-45. Nah, keluarnya pada saat sudah di pesawat, sudah di Mesir, itu tuh Iya. visanya baru keluar. Baru keluar. Di email, Bayang nggak? jadi dalam bentuk kertas satu grup. Nanti yang dicoret itu tidak masuk. itu yang dicoret juga nggak tahu ya dia. Nggak tahu. Nggak tahu siapa tahu ada alasan. alasannya Sampai hari apa, ini gitu. pihak imigrasi tidak pernah memberitahukan apa alasannya. Ya suka-suka aja. Dan di Al-Aqsa itu cuma sehari doang, nggak 3 Oh, hari, oh, 3 hari boleh 2 3 malam. hari lah. 3 hari Oh, 2 malam. 3 hari 2 malam ya, menginap di sana ya. Menginap, karena kan yang paling penting adalah sholat di masjid. Sholatnya di- Tapi kalau menginapnya di situ, waktu dulu pas lagi konflik gitu kayak gini juga nggak? Abi? Oh enggak, jadi kalau yang konflik itu kan di Gaza Di ya. sisi di Oh, itu kota jauh lain, ya? Oh, masih di kota jauh ya? lain, Jauh. Basu. Tapi nggak kedengeran atau apa enggak ya? Ya ibaratnya kalau di sini Gaza, di sini Tel Aviv itu kan di tengah-tengah tuh Yerusalem itu. Tapi dia lewat aja. Lewat aja. Lewat aja. Guys, Jauh. lewat. Lewat, guys. Roket lewat guys. Rakyat lewat, bukan bintang jatuh ya. Kayak GTA guys. Tapi sebenarnya secara umum aman sih. Sebenarnya secara umum sih aman. Cuma memang ya karena nggak terbiasa. Kita kan negara aman ya. Iya nggak Nggak pernah pernah. dalam keadaan genting perang Iya, ya. Tidak enggak. ada yang bawa senjata. Kan jarang juga sih kita lihat setiap pos tuh ada pakai senjata, kan enggak juga. Kali ini kan enggak. Memang ya checkpoint lah gitu. Otomatis kan kita harus mempersiapkan mental kita walaupun sebagai rombongan. Cuma ada kisi-kisi juga, memang jarang yang ke Aqsa itu jarang ada anak muda ya. Oh. Jadi Anak muda. jadi seringkali orang kepikiran, oh saya belum ke Masjidil Aqsa nih, seumur hidup kan minimal 1 kali ya ingin ya, maksudnya ketiga masjid ya, Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Jadi memang sering tamu-tamu muda. kita tuh seringnya 40 ke atas Sudah ya. senior. Sering- Oh, kalau yang senior malah lebih senior. gampang kayaknya. Malah Dan lebih juga gampang. Dibandingin maksudnya kalau misalnya dibandingin yang anak ini. muda emang jarang juga sih, jarang juga anak muda. Jarang Oh. juga, tapi ada maksudnya, tapi jarang gitu. Terus sempet juga ada anak muda yang nanya saya, Mbak Intan, saya kan senang backpackeran ya kan, Ya. anak muda senang backpackeran gitu. Kata saya boleh sih backpackeran, cuma kalau keluar negeri itu disarankan nggak open trip yang ngajak orang, tapi kan kalau tanpa asuransi, tanpa aturan dan lain-lain ngeri ya di sana terjadi apa-apa. Kalau cuma bertigaan boleh, cuma satu negara yang kita nggak bisa backpackeran kemana, ke Aqsa nggak bisa backpackeran. Oh, Jadi kalau ke Jordan, Mesir ini tur 3 pergi negara. sendiri nggak apa-apa gitu Mesir, ya. Aqsa, itu. Jordan. Ke Mesir masih bisa, ke Jordan apalagi ya, karena ada Jordan Iya. Pass gitu kan. Anak muda tuh pakai Jordan Iya. Pass tuh. Nah, tapi kalau ke Aqsa nggak bisa sendiri. Oh, itu dia harus- Jadi nggak bisa backpackeran ke Aqsa. Jadi Harus melalui travel ya. Jadi harus ada kantor ininya, karena nggak ada kedutaan kan. Kalau ada apa-apa di sana, Informasi penting nih ya ya kalau ada buat teman-teman ya, buat sobat lavender yang biasanya nggak seneng yang backpackeran. sering jalan-jalan gitu ya, biasanya suka explore. Biasanya anak-anak lavender tuh Anak-anak muda, suka jalan-jalan sendiri. ya. Nah, semoga nih dengan melihat keseruan tadi ya dari 3 tour leader ini bisa memberikan api-api semangat, kayaknya wah ini bisa nih salah satu bidang yang mungkin bisa jadi teman-teman ambil buat side job juga ya, Iya, atau nanti bisa jadi side main job ya, job. karena nih awalnya banyak kan adalah dari side job nih, ya. sekarang malah jadi main job ya. Ya, jadi Iya awalnya kan tetap orang itu memilih kan. Jadi memilih antara freelancer atau permanen. Iya. Kan? Nah, kalau saya selalu bicaranya adalah Anda ikutin kata hati Anda. Anda ikutin passion Anda di mana. Jadi kalau sobat lavender hari ini passion jalan-jalan, ya jalan-jalanlah. Iya. Karena memang sudah ada ayatnya di Al-Mulk ya, itu dikatakan jelajahilah, jalan-jalanlah, makan-makanlah. Kan asik tuh. Ada nasnya, ada ayatnya, ada argumentasi. Kita disuruh jalan-jalan dan makan-makan. Profesi apa sih yang tidak enak dari situ? Hanya persoalannya jalan-jalan sama makan-makannya
itu dibayarin. Satu. Yang kedua, pulang-pulang dapat cuan. Ini kan jadi menarik kan begitu Iya, kan? iya, iya. Ini yang harus kita lakuin. Kalau enggak kita kan ya lumayan kan, keliling dunia kita ngeluarin duit. Pulang-pulang stres gitu kan. Jadi healingnya di mana gitu. Jadi kerja keras lagi ngumpulin duit buat Keras lagi jalan-jalan ngambilin. gitu. Kalau kan. ini udah jalan kerja terus akhirnya malah dapat duit. Dapat Jadi uang. pulang tenang, pergi tenang, pulang tenang. Nah, makin menarik ya, teman-teman. Nih, terima kasih nih ya atas kehadirannya Abi Badi, Mbak Desi, Mbak Intan itu ya. Jadi menambah pengetahuan baru gitu ya. Karena memang di sini channelnya memang adalah untuk memberikan tambahan pengetahuan edukasi ke sobat-sobat lavender. Terus kalau ada teman-teman juga yang misalnya penasaran pengen nanya, emang tour leader itu pekerjaannya kayak gimana sih, kan maksudnya kalau freelance itu nggak ada kepastian ya. Tapi zaman sekarang itu kan udah zaman TikTok, ya Instagram, udah zaman video. Sebenarnya teman-teman bisa menjual skill teman-teman gitu. Jadi ketika keluar negeri, ya kan bisa bikin video, reels misalnya nanti. Misalnya katakanlah Mas Dadi ya, jalan-jalan bareng Dadi gitu kan. Jadi nggak harus bikin travel, tapi nge-branding diri kita. Kita loh ahli jalan-jalan. Maka dengan sendirinya nanti followers banyak. TikTok misalnya kita di banyak yang followersnya juga banyak. Nanti tuh pasti orang akan nanya, ih si Mas Dadi ini kok sering ya kadang umroh, kadang jalan-jalan, jalan-jalan mulu, pasti akan nanya, Mas aku pengen dong dibikinin paket. Nah sebagai seorang tour leader, nah kita kan kerjasama nih, punya banyak travel kan, travelnya banyak, ya udah dia budget berapa, oh budgetnya premium, kasih ke travel yang premium, kita dapat fee juga, kita juga yang bisa ajak mereka jalan-jalan. Jadi teman-teman tuh nggak harus pakai modal yang bikin travel segala macam yang bisa besar. Jadi affiliate gitu ya. Bisa jadi affiliate kita tuh dengan cara ngiklan apa, nggak usah ngiklan travelnya, ngiklanin diri kita, sendiri ya. Gitu. Terutama kalau zaman sekarang kan sering di Instastory, kita bikin status lah ya minimal. Minimal. Tapi kayak anak muda nggak gitu. Sahabat lavender pasti udah ahli TikTok. Status. Biar orang tua ada yang mau private tour. Habis itu pas di Jepang dia ngomong pakai bahasa Indonesia, ntar diubah pakai AI jadi kayak ngomong Jepang gitu kan. Padahal mah nggak bisa bahasa Jepang. Tapi kan jadi menarik ya, ntar follower banyak, orang mau jalan-jalan ingetnya Mas Dadi misalnya, aduh kayaknya kalau mau jalan-jalan nanya Mas Dadi dulu nih, saya mau ke gimana ya, kan lumayan ya, nanti kita dapat cuan lagi, udah banyak lah cuannya. Jadi gimana sobat lavender, tertarik ya, makin tertarik untuk itu, jangan lupa nanti bisa ikut pelatihan di Fat Leader dan kerjasama dengan lavender gitu ya. Jadi ini sebenarnya banyak yang mau kita eksplor ya, cuman waktu kita terbatas. Jadi kita akhiri di segmen di hari ini. Terima kasih Sobat Lavender. Jangan lupa untuk kalau mau kontak jalan-jalan bisa kontak saya juga. Atau komen di bawah nanya-nanya tentang apa-apa. Nanti kita tulis ya untuk websitenya, untuk pelatihannya gimana. Siapa tahu bisa jadi side job baru teman-teman, terutama yang nanti sembari kuliah pengen jadi mengisi waktu luang yang biasanya liburnya panjang. Gitu. Ya, itu aja dari kami. Kami mau pamit undur diri. Sampai jumpa Sobat Lavender. Bye. Sampai jumpa.